Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Então eu queria aproveitar esta oportunidade e agradecer profundamente ao Sr. Presidente Joko Widodo, ao povo indonésio, todo o apoio que deu ao meu país para finalmente ser parte desta grande família, a família da ASEAN. I must congratulate President Jokowi for his ability to convene and deliberate on very contentious issues, including Myanmar. Well, it is a good opportunity for leaders to engage formally and informally in a more relaxed manner. We get to know better, we discuss informally and casually. Thank you, Pak Jokowi and Indonesia. Saya yakin tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara anggota ASEAN memiliki rasa kebanggaan yang sama, memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap keluarga yang kita beri nama ASEAN. Dan sebagai ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Kita sadar dunia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Peningkatan pesat investasi ke sektor EV ini merupakan penegasan bahwa sudah bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk kekayaan alam dan menguasai nilai tambahnya, sementara rakyat kita hanya menjadi penonton. Bukan saatnya lagi. Negara-negara lain itu telah maju duluan. Dan menurut pandangan saya, itu masa lalu dari kebesaran dunia. Namun masa depan dunia sekarang ada pada kawasan ASEAN. I think the reason why the ASEAN become the most attractive destination are well-developed infrastructure and connectivity, the strong supply chain, high-quality workforce, and another important factors are safety and resilience. So I think we should maintain and continuously improve this strength to make ASEAN the best location, not only for relocation of existing industry, but also for the investment in future industry. Bapak Ibu semua, saya memberikan satu contoh bahwa hilirisasi ini merupakan satu pintu masuk untuk pertumbuhan ekonomi ASEAN yang lebih baik. Kenapa? Kami di Indonesia mencoba untuk memformulasikan Indonesia emas pada tahun 2045 dengan satu instrumen khususnya di bidang investasi untuk kita dorong di sektor hilirisasi di 21 komoditas. Sampai dengan 2040 kita rencana dan roadmap kami itu membutuhkan anggaran investasi sebesar 545,3 billion US dollar. Ini untuk kemudian pendapatan per kapita kita bisa mencapai di atas 20.000
dan kita termasuk nanti target kami adalah GDP terbesar 6 di dunia. Dan insya Allah kalau ini mampu kita lakukan secara baik, maka saya yakin dan percaya khususnya Indonesia dan ASEAN akan juga memberikan kontribusi terbaiknya. Selama ini kami khususnya di Indonesia lagi betul-betul fokus hilirisasi di mineral. Kami punya CPO Patengku ketika Eropa mengatakan bahwa karena lingkungan dan macam-macam kita membuat B20, B30, B40. Tapi begitu kita melarang ekspor CPO ke Eropa, ribut juga itu barang. Maunya kita ekspor. Jadi menurut saya Malaysia, Indonesia dan negara ASEAN lain yang merupakan produksi terbesar sawit CPO, kita harus juga memberikan langkah-langkah terbaiknya agar ASEAN mampu diperhitungkan dengan baik oleh negara-negara yang duluan maju-maju itu. Outstandingly, we see all the top 10 global EV manufacturers have investment in ASEAN, and 9 out of the 10 top battery factories manufacturers are investing now in the region. So this is really outstanding. And we see this will continue thanks to the efforts of attracting investment in these areas by the ASEAN governments. Ini penting saya mau sampaikan sebab apa Bapak Ibu semua. Sumber daya alam di negara ASEAN ini hampir semua negara memiliki keunikan dan keunggulan komparatif. Dan hari ini dunia membutuhkan itu. Satu catatan kritis dari saya melihat kita di ASEAN, kekompakan kita belum terlalu kuat. Kita tidak boleh lagi untuk tidak membuka tabir ini. Ada pepatah di kampung saya, di Papua, sapu lidi itu kecil. Dan ketika dia menyapu kotoran dengan satu lidi, dia tidak bisa membawa kotoran itu. Tapi kalau satu lidi itu diikat menjadi satu ikatan besar, jangankan daun, batu pun akan tergeser dari sebuah kerjasama yang baik dari sapu lidi itu. Saya menginginkan ASEAN ke depan yang lebih kuat. Kita boleh berkompetisi, tetapi juga kita harus melakukan kolaborasi. Karena tidak ada negara atau satu kelompok usaha di dunia yang hebat kalau cuma hanya mengandalkan kompetisi. Tapi kolaborasi itulah salah satu kata kunci. Dan saya menginginkan di forum ini, ayo ASEAN, kita harus melakukan kolaborasi yang saling menguntungkan untuk tercapainya pembangunan di kawasan ini. I think ASEAN, as you've seen from the numbers, have done very well of FDI inflows in 2022, especially in the sectors of manufacturing, energy transition, digital economy, and finance. So these sectors are the key, I think, to transforming ASEAN into a powerhouse of economic resilience.